Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kalimat mulia, kalimat suci, kalimat yang penuh dengan berkah ini diucapkan oleh lisan orang-orang beriman. Karena dia yakin dengan kalimat ini berarti dia sedang memuji Tuhannya. Dia sedang bersyukur, berterima kasih atas segala nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Dan tentu dia berharap apa yang Allah janjikan itu dia bisa dapatkan. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah juga para malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada beliau. Saudaraku siman, seperti biasa di hari Kamis kita akan melanjutkan kajian khusus bagi muslimah, walaupun setiap laki-laki pun tidak masalah mengikutinya karena mereka punya istri, punya ibu, punya tante, punya saudari, punya anak perempuan yang juga bisa mereka nasihati dan sampaikan pesan-pesan yang ada dalam buku ini. Judul buku kita adalah Wanita Muslimah Inilah Surgamu, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah. Dan kita sudah membahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu tentang masalah hijab. Bagaimana jilbab itu atau hijab wajib bagi setiap muslimah, dan ini bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan semua itu demi untuk kemuliaan si wanita tadi. Karena salah satu targetnya, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, dzalika adna alla yu'zain. Salah satu tujuan utamanya adalah agar mereka tidak diganggu. Karena memamer aurat akan mengundang orang lain mengganggunya. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentunya, ya, tentang masalah dalil-dalilnya ya. Tapi yang paling penting untuk digarisbawahi adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ya, saya ingatkan kembali yang terakhir kita pelajari. Anda yang pegang bukunya bisa melihat di halaman 84. Sabda Nabi SAW, wanisaun. Tentang wanita, salah satu penghuni neraka adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna riha la yujadu min masirati kada wa kada. Kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, jelas maknanya. Pakaiannya tipis, ketat, ya. Karena salah satu poin yang harus diperhatikan dalam menutup aurat, selain menutup anggota tubuh, ya, dengan kain yang diperintahkan untuk ditutup, juga tidak boleh membentuk lengkukan-lengkukannya. Nah, ini penting, sehingga ini jawaban terhadap para muslimah yang pakai jilbab, tapi jilbabnya membentuk, ya, atau bahkan memperlihatkan sebagian lehernya, sebagian rambutnya, atau dia menggunakan baju yang sangat ketat sehingga membentuk bagian dada, lengkukan-lengkukan tubuhnya. Nah, ini semua akan mengundang syahwat dan akhirnya tujuan menutup aurat hilang. Ya. Maka wanita di neraka adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok mempermainkan hati kaum lelaki. Ya. Rambut mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk ke surga, bahkan tidak akan pernah mencium baunya, padahal bau surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Ya, jadi ini sangat jelas makna daripada larangan setiap, ya, muslimah untuk memperlihatkan auratnya, ya, karena itu pasti akan bisa menarik perhatian lawan jenis dan menjerumuskan mereka pada kesalahan. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan masuk ke halaman 86 ya. Tadi tuh kita mengingatkan 84 sampai 85 ya hadisnya, kurang lebih tadi yang terakhir kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan tentang keutamaan wanita yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, Rasulnya Muhammad SAW, dan juga suaminya. Sebelum kita jauh membahas teman-teman sekalian, saya kembali mengingatkan, wahai para muslimah yang sudah berstatus istri, surga Anda di depan mata. Surga Anda ada di tetangga bantal Anda, suami. Orang yang selama ini sudah memilih Anda sebagai pasangan hidupnya. Dari sekian banyak wanita, orang yang sudah mencurahkan
pemikirannya, tenaganya, mencari pekerjaan yang halal agar Anda bisa hidup. Anda bisa makan, Anda bisa minum, Anda bisa mandi, Anda bisa menikmati sejuknya ya, angin, kipas angin ataupun AC, ya, angin yang dari AC. Dinginnya air, sejuknya air dari dispenser yang dingin. Anda bisa juga minum minuman yang hangat panas di rumah. Anda leluasa pindah dari sofa ke kamar. Anda bisa leluasa masak masakan yang Anda inginkan. Anda mulia. Walaupun pindah dari rumah orang tua Anda yang tadinya memang mereka punya kewajiban untuk membiayai dan mengurus kehidupan Anda, ke rumah seseorang yang tidak mengenal Anda sebelumnya, kemudian dia memuliakan Anda. Saudariku muslimah, bertakwalah kepada Allah pada suami. Mereka adalah figur-figur yang Allah telah pilihkan menjadi pelindung Anda dan bukan musuh. Mereka adalah orang-orang yang Allah gantungkan hukum Anda harus melayaninya dan Allah jadikan tuh pendekatan diri kepadanya pada sang pencipta Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Jangan dimusuhi suami, jangan disakitin, jangan ditinggalkan dan bengkalikan hak-haknya. Jangan dibantah pada hal-hal yang tidak perlu atau bukan karena pelanggaran agama. Kejar surga. Karena terlalu banyak dalil yang akan kita bacakan nanti tentang masalah ini ya. Dimulai dari judul ini, keutamaan wanita yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Karena itu wajib taat kepada sang pencipta Allah. Ya, rukun iman kita yang pertama beriman kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai muslimah, jalankan. Ya. Wajib dan sunnah. Semua yang Allah larang, haram, juga makruh tinggalkan. Tidak usah peduli dengan lingkungan dan sekitar. Yang penting Allah halalkan, nikmati. Allah haramkan, jauhi. Allah perintahkan, kerjakan. Allah larang, jauhi. Selesai. Itu konsep dasar taat kepada Allah. Bagi seseorang muslim dan muslimah, ini adalah asas kehidupannya. Taat kepada sang pencipta Allah, sang raja yang sebenarnya. Dan yakinlah saudaraku seiman, kalau Anda taat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka pastikan Anda pun insya Allah ya, akan mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan. Begitu juga dalam judul kita, Rasulnya, N-nya besar, kata ganti Allah, maksudnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Karena taat kepada Allah konsekuensinya harus taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa tidak. Itu pasti. Ya, itu pasti. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tidak bisa dilepaskan antara taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Aku telah diberikan Al-Quran, yaitu kitab Allah sebagai panduan hidup. Dan juga yang serupa dengannya, maksudnya hadis-hadis yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam, panduan hidup. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, maka datanglah hadis-hadis Nabi SAW yang merincikan ya, tentang masalah salat tersebut. Wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Datanglah Nabi SAW merincikan tentang zakat tersebut dengan berbagai macam jenisnya. Ada zakat harta, ada zakat hewan ya. Ada zakat perkebunan, gitu kan, dan segala macam hal yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan jadikan saudariku muslimah Rasulullah SAW sebagai idola dan suri tauladanmu. Tanamkan dalam dirimu apapun yang Rasulullah SAW sukai, aku sukai. Apa yang beliau perintahkan, aku jalankan. Ya, apa yang beliau larang, benci, aku tinggalkan. Lalu tanamkan itu juga kepada anak-anakmu wahai muslimah. Supaya idola mereka adalah baginda Nabi SAW, bukan yang lain. Ya. Jadi ini hal yang mendasar sekali dalam mencintai Rasulullah SAW. Kemudian, dan suami. Ya. Dan suami. Jadi suami di sini dihubungkan oleh Nabi SAW ya, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita akan dengarkan hadisnya. Ya. Di sini penulis mengangkat sebuah hadis yang mulia, dan bagi yang mengikuti dari awal acara kita tentu tidak asing dengan hadis ini. Saya akan bacakan dulu
Di halaman 86 kata penulis, demikian juga halnya wanita yang selalu beribadah dengan atau kepada Robnya, taat kepada suami, menjaga kemaluannya supaya tidak selingkuh, dan selalu tinggal di rumah. Ya. Pasti Allah akan ridho dan meridhoinya. Perhatikan, penulis fokus kepada 3 hal. Saya ulangi, wanita yang selalu beribadah kepada Robnya. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan. Tentu di sini juga masuk Rasulullah SAW karena yang merincikan ibadah dalam Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, taat kepada suami selama bukan maksiat. Apa yang suami bilang, ayo kita safar, ayo kita duduk, ayo kita makan, ayo kita tidur. Iya, selama bukan maksiat kepada Allah, lakukan. Bukan karena dia, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menjaga kemaluannya. Tidak boleh ada yang menikmati kemaluan Anda kecuali suami saja. Dan cuma 1 orang. Selama dia masih 1 suami, hanya dia saja pemilik mutlak kemaluan Anda itu. Tidak boleh ada kemaluan lain laki-laki yang menyentuh kemaluan Anda. Haram hukumnya. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Walaupun Anda mau menikah dan memiliki 2 orang suami, tidak mungkin. Ya. Kemudian yang keempat, berarti bukan 3, maaf. Saya bilang 3, ini ternyata 4 ya. Dan selalu tinggal di rumah. Tidak akan keluar kecuali dalam keadaan darurat. Memang betul-betul ada kebutuhan mendesak. Bukan selalu menghabiskan waktu di luar rumah. Sehingga akhirnya terombang ambinglah kewajiban-kewajiban dalam rumah itu. Yang masih gadis, banyak keluar rumah, ini akan rusak pergaulannya. Tanpa tujuan jelas ya. Kalau dia keluar untuk menuntut ilmu, dia keluar karena silaturahim keluarga, dia keluar karena ditugaskan oleh orang tua untuk belanja di pasar misalnya, itu lain. Tapi kalau hanya kumpul-kumpul dengan teman-teman yang tidak jelas, yang pergaulannya masih bebas, lalu berbohong dengan orang tua, mengatakan karena mengerjakan tugas, karena ini dan itu, ini semua perusakan. Pasti terjadi perusakan. Semoga Allah berikan hidayah. Berapa banyak anak gadis kaum muslimin yang hilang ya, karena pergaulan-pergaulan atau beraktivitas di luar rumah yang tidak ada hajatnya. Ya. Sehingga akhirnya berkenalan dengan satu wanita fasik di luar sana atau wanita yang buruk, lalu membawa dia ke arus ya, kerusakan. Dan kita harus tahu teman-teman sekalian, kita tidak hidup sendiri di muka bumi ini. Kita punya keluarga. Gak bisa Anda mengatakan, oh itu kan kebebasan saya pribadi. Oh gak bisa. Karena Anda juga punya keluarga. Anda membawa nama keluarga. Itulah hikmah kenapa Allah SWT buat kita punya orang tua, kita punya kerabat. Ya. Supaya kalau kita sedang melakukan kebaikan, nama kita harum, harum juga nama keluarga. Tapi kalau kita buat keburukan, kita rusak, rusak juga nama keluarga. Ya. Sehingga tidak perlu ada kerusakan yang kita lakukan. Jadi tinggal di rumah adalah bagian daripada ibadah bagi muslimah. Ingat hadis yang pernah kami sampaikan, justru paling dekatnya seorang wanita pada Tuhannya pada saat dia berada di tempat terdalam dari rumahnya. Dan pandemi sudah mengajarkan kita itu. Ya. Bukan berarti tidak boleh keluar rumah ya, boleh. Tapi kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau kebutuhan kita akan keluar, menyelesaikan hajat kita lalu kita balik. Tapi kalau keinginan, tidak ada tujuan. Maka akan dihabiskan waktu dari pagi sampai malam dengan tanpa tujuan. Terbawa arus. Kalau ketemu sama orang-orang yang baik, nasibnya, kemudian diajak ke majelis ta'lim, baik. Tapi kalau ketemu sama orang yang buruk, yang ini yang umum terjadi, maka akan terjadi kerusakan. Kemudian beliau mengatakan, kalau orang beribadah kepada Robnya, wanita beribadah kepada Robnya, taat pada suaminya, menjaga kemaluannya, dan selalu tinggal di rumahnya, pasti Allah akan ridho dan meridhoinya. Apa makna Allah ridho? Allah akan memenuhi semua kebutuhannya. Anda tentu tahu kasus atau kisah Maryam alaihissalam. Bagaimana Allah muliakan dia justru karena ini. Maryam itu alaihissalam, ya, dalam kisah-kisah beliau, memang dari kecil sudah dididik oleh orang tuanya, ayahnya Imran. Anda tahu surah Al-Imran, artinya Al keluarga Imran, ayahnya Maryam.
Itu adalah seorang ulama Bani Israel yang betul-betul menjaga anaknya Maryam ini. Tidak boleh keluar rumah. Sampai Maryam itu kalau keluar dari rumahnya dulu kayak jadi bahan sorotan. Orang penasaran mau lihat. Karena jarangnya keluar gitu. Dan selalu beribadah di mihrabnya. Sampai Allah gambarkan bagaimana saking patuhnya sama Allah. Allah mendatangkan di mihrab, di tempat ibadah Maryam AS dalam rumahnya. Itu buah-buahan yang tidak ada pada saat itu di Palestina. Waktu Nabi Zakaria masuk dan menemuinya sampai bertanya dalam Al-Quran digambarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anna laki hadha. Dari mana kau dapatkan ini Maryam? Dari mana engkau dapatkan makanan-makanan ini? Apa kata Maryam alaihissalam? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini dari sisi Allah. Allah kasih dia buah-buahan ke dalam rumahnya. Dengan cara Allah gitu kan. Sesungguhnya Allah memberikan siapapun rezeki tanpa ada hisapnya. Jadi ini pelajaran penting. Dan Allah sucikan dia karena dia menjaga betul tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Allah sucikan dia dan sucikan kemaluannya. Allah keluarkan Nabi mulia Isa alaihissalam dari rahimnya yang suci. Dan Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran di muka bumi ini. Lalu beliau mengangkat sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha kina laha adkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti." Apabila seorang wanita menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, pasti akan dikatakan kepadanya di akhirat nanti, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Ini teman-teman sekalian, hadis ini mulia sekali, luar biasa gitu. Kalau saya jadi wanita, alhamdulillah jadi kaum laki-laki, bukan memungkiri takdir Allah. Maka hadis ini sudah cukup saya jadikan sebagai pegangan prinsip keselamatan saya dunia akhirat. Bagaimana tidak? Perhatikan kata Nabi SAW, mengingatkan ini. Kalau wanita itu sholat 5 waktu, sholat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nggak disebutin sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah wudu, nggak ada disebutin semua. Batasannya sholat 5 waktu saja. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu saja, itu saja. On time, benar bacaan dan gerakannya, khusyuk, sudah ada tiket 1. Kalau wanita menjaga sholat 5 waktunya, selama dia hidup. Yang kedua, wasamat syahraha. Lalu kemudian dia juga menjaga puasa Ramadannya. Nggak disebutin puasa Senin Kamisnya, Ayyamul Bid, puasa Tasu'a, Ashura, puasa Arafah. Nggak ada puasa sunnah. Puasa Ramadan saja, setahun sekali. Ya. Tiket yang kedua. Yang ketiga, wahafizat farjaha. Menjaga kemaluannya. Nggak berzina, nggak selingkuh. Dia tahu kemaluannya hanya untuk satu laki-laki saja yang nanti halal buat dia. Kalau belum nikah, nanti siapa jadi suami itu yang halal menikmati dia. Setelah menikah, suami ini saja, yang lain tidak. Maka dandan dia, manja dia, ya semua cinta dia hanya si laki-laki satu itu. Setelah berstatus istri, lupakan semua laki-laki lain walaupun seperti matahari tampannya. Nggak ada lagi ceritanya. Yang paling tampan, yang paling baik, penyelamat saya, ini dia orangnya. Suami ini. Yang lain tidak ada. Karena sudah status suami. Tidak ada kepedulian lagi dengan laki-laki lain sama sekali dari sisi bermanja-manja ya, bermesraan. Apalagi sampai interaksi biologis. Ini yang Nabi SAW maksudkan. Dan hafidhat farjaha. Menjaga kemaluannya. Dan semua yang membawa pada penjagaan kemaluan itu. Tutur kata, goda-godaan, dan segala macam. Dan saya ingatkan wahai muslimah, hati-hati dari medsos, hati-hati dari pergaulan di medsos. Berapa banyak istri yang bercerai sama suaminya karena membuka pergaulan di medsos, di Facebook, di Instagram, di YouTube, di mana saja, TikTok dan yang lainnya, hampir semua medsos ini.
Akhirnya dia memperkenalkan pribadi dia di situ, kenalan sama lawan jenis, ya, kemudian suami pas lagi sibuk, mungkin jarang mengucapkan kalimat sayang, dia temukan laki-laki hidung belang, lalu selalu mengucapkan sayang, cinta, omong kosong, semua ini yang memang haram dalam Islam, akhirnya membuat dia merasa, oh laki-laki ini romantis yang itu, suami saya tidak romantis. Ributlah sama suami, dinginlah sama suami, tidak melayani lagi, akhirnya minta cerai. Dan kata Nabi SAW, istri manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa udzur syar'i, bukan karena suaminya itu jahat, ya, bukan memang karena suaminya mengucapkan kalimat cerai, tidak ada udzur syar'inya. Kayak ini bukan udzur syar'i, pergaulan bebas, nggak bisa. Maka haram baginya surga. Nggak bisa. Ini nggak boleh main-main soal ini. Jadi rentetan menjaga kemaluan adalah termasuk pergaulannya semua. Tutup semua itu. Bagi Anda yang tidak butuh medsos, tidak usah punya medsos. Selesai, lebih aman. Atau Anda gunakan demi kebaikan. Ada yang gunakan dagang, khusus muslimah, wanita-wanita. Atau dia menyebarkan dakwah, mungkin. Selain daripada ini teman-teman sekalian, omong kosong. Berbahaya. Ujung-ujungnya merusak kemaluan Anda. Itu, walaupun awalnya tidak bermaksud. Karena akan ada interaksi dengan lawan jenis. Akan ada tontonan-tontonan yang mengajarkan Anda untuk rusak. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat pada suaminya. Suaminya bilang apapun, iya. Selama bukan maksiat kepada Allah. Iya. Banyak muslimah tidak tahu rahasia poin yang keempat ini teman-teman. Ini tiket yang keempat. Saya berani sumpah atas sama Allah, demi Allah teman-teman sekalian, wahai muslimah. Kalau seandainya setiap apa suami bilang, atau apa yang suami inginkan, atau Anda memberikan sebuah kejutan kepada suami yang kira-kira dia suka, mungkin dari dandanan, mungkin dari layanan biologis, mungkin dari makanan kesukaan, segala macam. Itu Anda lakukan karena Allah SWT, pastikan. Tidak usah repot-repot bicara lagi, kau cinta nggak sama saya? Allah akan paksa dia mencintai Anda. Allah akan buat suami itu cinta pada istri yang selalu saja hidupnya untuk suaminya. Suami datang dia sambut dengan senyum, dengan pakaian yang bagus, yang menarik, dengan wangi, dengan ngajak biologis, masakannya enak, rumahnya rapi. Selesai. Masuk tiket keempat. Ya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, mentaati dan melayani suami dengan baik. Apa yang terjadi? Kalau dia lakukan ini, pada saat dia mati nanti, di akhirat, dipersilahkan. Surga depan mata, pilihlah. Dari 8 pintu gerbang yang ada ini, pilih dari mana kau ingin masuk. Pilih derajatmu yang kau suka. Hanya dengan itu. Tidak ada hadis seperti ini teman-teman untuk suami, nggak ada. Suami yang sholat 5 waktu, yang puasa Ramadan, ya, yang menjaga kemaluannya, yang memenuhi kebutuhan istrinya, boleh masuk surga di 8 pintu surga yang dia ingin. Tidak ada hadis itu. Khusus Anda, wahai muslimah. Begitu luar biasanya Allah cinta pada Anda. Perhatikan baik-baik masalahnya. Penulis mengatakan, sungguh itu suatu pahala yang amat besar sekali. Sudah sepantasnya bila istri-istri kita berlomba mendapatkannya. Surga yang luasnya seperti 7 langit dan bumi. Seorang wanita bisa membelinya dengan taat kepada suami dan beribadah kepada Allah yang maha tinggi, maha mulia dan maha tinggi. Alangkah murah harganya dan alangkah berharganya tanda kutip barang berlian atau barang belian itu. Bila sang suami menyuruhnya berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, ia tidak lagi wajib mentaatinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk untuk bermaksiat kepada penciptanya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani. Mungkin Anda mengatakan, Ustaz seringkali mengulangi bahasan-bahasan seperti ini. Kami akan mengatakan, iya, selain memang ada bahasan dalam kitab kita, teman-teman sekalian, juga memang ini permasalahan yang sangat penting. Bukan hal yang ringan ini. Bukan hal yang ringan dalam arti kata, bukan hal yang dianggap remeh.
Tapi dalam aplikasinya ringan nanti buat bagi para muslim untuk mendapatkan surganya. Saya coba tambahkan ya, yang berhubungan dengan bahasan kita tadi. Poin pertama yang ingin saya pesankan dalam kajian kita ini, fahamilah wahai muslimah, kalau suamimu memang Allah jadikan sebagai pemimpinmu. Ini poin pertama. Dan itu Allah jelaskan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34. Anda bisa buka dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayah. Laki-laki atau suami itu adalah qawwam. Makna qawwam, pelindung, pemimpin, pengatur, ya, pendidik. Bagi perempuan atau istri. Itu semua karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, maksudnya laki-laki. Atas sebagian yang lain, maksudnya perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Jadi karena dua alasan ini, membuat setiap muslimah wajib patuh dan melayani serta menghabiskan umur dia, pelayanan dia, cinta dia, perhatian dia untuk suami. Yang pertama memang karena Allah yang perintahkan itu. Sebagaimana juga Allah memerintahkan saya dan Anda, laki-laki dan perempuan pun, ya, untuk taat dengan orang tua. Bukan karena orang tuanya, tapi karena perintah Allah dan Rasulnya. Taat pada pemimpin, memang karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Di sini Anda taat pada suami, karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Yang kedua, karena mereka telah mengeluarkan nafkah mereka. Ya, saya dan teman-teman ikhwah yang lainnya, kami bekerja, cari nafkah, lalu kemudian kami berikan kebutuhan-kebutuhan istri kami di rumah. Itu yang terjadi kan. Umumnya, kalau Anda mengatakan yang hadir dalam acara kita ini, tapi kan Ustaz, saya sendiri yang biayai diri saya, suami saya yang malas kerja, itu kasuistik. Itu tidak semua begitu. Mayoritasnya tidak akan seperti itu. Karena memang fitrahnya laki-laki sudah tahu, dia bekerja, dia akan berikan kepada istrinya. Gitu kan. Kebutuhan dia, bukan untuk dia habiskan semuanya. Karena dia juga punya kebutuhan. Karena infak atau sedekah itu paling afdal untuk diri sendiri dulu. Waktu ada seseorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ya, saya punya 1 dirham, siapa yang lebih berhak saya berikan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Kalau ada lagi, anakmu. Ada lagi, istrimu. Ada lagi, baru kemudian pembantu dan kerabat-kerabat umumnya. Gitu. Oleh karena itu, suami memiliki hak yang luar biasa yang harus dipelihara oleh setiap muslimah. Dan saya dan teman-teman di sini yang punya anak gadis misalnya, harus menanamkan ini pada anak-anaknya. Kalau suami, itu penekanannya. Tidak bisa tidak. Itu harus poin penting. Penekanan. Tanpa harus membengkalikan kewajiban bakti dengan orang tua. Tapi setelah menikah, itu selesai. Ya. Maka suami didahulukan dalam masalah ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu, dia akan diberikan hak yang seimbang. Ketaatan pada suami ini melahirkan apa? Kewajiban suami untuk melindungi dia, menyayangi dia, memenuhi kebutuhannya, kan begitu. Dan itu Allah sudah gambarkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Dan mereka para wanita memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang pantas. Ya. Tapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana yang menentukan itu. Dan ini berarti menandakan teman-teman sekalian, suami punya kedudukan. Itu karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba renungi hadits ini. Dan hadits ini juga sudah tidak asing bagi kita semua. Yang sering mengikuti acara kita tidak asing dengan hadits ini. Hadits ini luar biasa gitu. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada seseorang yang lain, maka aku akan perintahkan seseorang wanita sujud kepada suaminya. Bukan orang tuanya. Suaminya. Ini luar biasa ini. Ya. Ini sudah sangat cukup hadits ini menjadi hujjah atau dalil yang sangat kuat untuk tidak boleh wanita bermain-main dalam masalah hak suaminya. Ya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Tirmidzi di nomor 1159, Ibnu Hibban nomor 1291, Al-Baihaqi di jilid 7 halaman 291 dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu dan juga beberapa sahabat Nabi yang lain. Ya. Ini bukan main-main hadis ini. Ya. Hadis yang sangat mulia, yang wajib diperhatikan oleh setiap orang di antara kita, terutama kaum wanita. Ya. Saya ingin lebih dalam membahas hadis ini dulu, teman-teman sekalian. Sujud itu adalah bentuk ketaatan seseorang hamba kepada Tuhannya Allah yang paling tinggi. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, akrabu abdun ila rabbi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Kenapa? Karena pada saat itu dia sangat menghinakan dirinya. Ada tahu kalau sudah Anda letakkan kepala Anda, muka Anda yang biasanya ini dipajang, di foto itu muka yang dipajang gitu kan. Itu Anda letakkan di tanah, sujud sambil Anda baca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Di antara doa sujud, Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu saya sujud, wa bika amantu, kepadamu saya beriman, wa laka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri. Sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwara. Telah sujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya. Membentuknya alis begini, mata begini, hidung begini, membentuknya. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Tuhan alam semesta. Gitu. Ya. Ini luar biasa nih. Sujud itu, sebagaimana kita bilang tadi, ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW suruh kita perbanyak doa pada saat sujud. Karena sujud itu betul-betul kita sedang puncak-puncaknya menghinakan diri di hadapan Sang Pencipta Allah SWT. Apa kata Nabi SAW? Kalau boleh sujud kepada selain Allah. Boleh saya perintahkan, dan itu tidak mungkin. Karena tidak boleh orang sujud kepada selain Allah. Maka saya akan suruh istri sujud saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Bukan orang tuanya. Padahal yang melahirkan dia ibunya. Pemilik sperma ayahnya. Tapi kenapa Nabi SAW tidak mengatakan saya akan suruh wanita sujud di bawah kaki ibunya. Sujud di bawah kaki ayahnya. Tidak. Sujud di suaminya. Siapa suaminya ini? Orang asing tadinya gitu. Karena besarnya haknya. Yang membuat hak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Hadis ini luar biasa. Harusnya betul-betul diperhatikan baik-baik. Dari sini teman-teman sekalian diambil poin penting tentang masalah bagaimana istri harus menjaga hak suami dan memenuhi semua kebutuhannya. Biologisnya, ya, pakaiannya, makanannya, rumahnya, segala macam hal. Anda masuk ke rumah suami, bukan hanya datang di situ memerintah, mengatur-ngatur suami, memerintah marah-marah, keluar semaunya. Enggak. Setiap jengkar rumah Anda itu, fahami dua hal. Adalah nikmat Allah yang Allah berikan melalui suami Anda. Dan itu adalah amanah. Ya. Ini harus Anda perhatikan. Ini adalah nikmat Allah yang besar. Dan yang kedua adalah dia sebagai amanah. Tak boleh Anda bengkalikan. Anda bertanggung jawab atas semua sisi rumah yang Allah sedang amanahkan itu. Tidak boleh Anda bengkalikan. Tidak boleh Anda, suami tanya, mana gelas saya kemarin? Oh, nggak tahu di mana. Tanya pembantu. Mbak, mana mbak? Nggak tahu. Hilang sudah. Tidak bisa, Allah akan tanyakan hari kiamat. Anda bertanggung jawab terhadap rumah, harta, dan anak-anak suami Anda. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang mulia, wa nisa'ukum min ahlil jannah, dan wanita-wanita kalian yang pasti masuk surga, menjadi penghuni surga, al-wadudu, yang penuh kasih sayang, perhatian, cinta, suaranya lembut, mengalah. Al-waludu, subur. Subur ini maksudnya suka punya anak ya. Karena banyak orang subur, tapi dia nggak mau punya anak. Satu aja cukup, dua aja cukup. Karena ini berhubungan sekali dengan hadis Nabi SAW yang lain. Fa inni mukatsirun bikum umam, karena saya akan bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Jadi al-walud artinya subur dan mau melahirkan. Yang ketiga ya, Nabi SAW sebutkan al-a'ud, al-a'ud ya. Al-a'ud ini maksudnya adalah setia kepada suaminya. Al-a'ud ala zawjiha, setia,
penghibur, penyenang hati, penyejuk hati. Itu al-ud. 3 berarti ya. Jadi dia al-wadud, penuh kasih sayang dan cinta, perhatian. Al-walud, subur dan suka punya anak. Banyak anaknya. Al-a'ud, ala zawjiha, setia pada suaminya. Gak ada sama sekali laki-laki lagi yang lain selain suami dalam hidupnya. Selesai. Ya maksudnya jadi kekasih ya. Gak ada lagi udah. Lalu kata Nabi SAW, Allati idha ghadiba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adhuku gamdan ya. Hatta tarda. Yang apabila suaminya marah, ia mendatanginya dan meletakkan tangan di atas tangan suami dan berkata, aku tidak bisa tidur nyenyak hingga engkau ridho. Hingga engkau menerimaku, memaafkanku. Hadits ini Hasan, diriwayatkan oleh At-Tabarani ya, dalam Mu'jam al-Kabir di jilid 29 halaman 110, nomor hadisnya 307, dan Mu'jam al-Awsat masih sama juga At-Tabarani yang meriwayatkan di jilid 6 halaman 301, nomor hadisnya 5644, juga An-Nasai ya, dalam Isyratun Nisa nomor 257. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 287. Hadis ini, wahai muslimah, renungi baik-baik. Dalam sekali ini hadis, ya, dalam sekali. Mau selamat di dunia, apa yang menjadi target Anda? Dicintai suami kan? Memiliki dan menguasai cinta dan perhatian suami kan? Kalau berhubungan interaksi sama orang. Sehingga apapun yang Anda butuhkan suami penuhi. Anda juga selamat di akhirat. Karena Anda masuk dalam surga. Intinya taat dan beriman kepada Allah. Anda bisa dapatkan ini. Ini tiketnya. Al-wadud, penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Kasih sayang itu berarti tidak marah. Tidak emosional. Tidak egois. Ya. Al-walud, banyak anak. Bukan cuma sekedar subur. Banyak anaknya. Al-a'ud ala zawjiha. Selalu setia dengan suaminya. Ya. Yang keempat, kalau suaminya marah, riwayat lain kalau dia pun marah, dia akan datang ke suaminya sambil pegang tangannya, saya tidak akan tidur ya, sampai engkau ridho kepadaku. Pernah ada seseorang ya, dikisahkan di zaman Nabi SAW, wanita datang mengadukan perlakuan suaminya kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dari Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu bahwasanya saudara perempuan dari bapaknya, maksudnya bibi dia, pernah mendatangi Rasulullah SAW karena ada satu keperluan. Setelah itu ia menyelesaikan keperluannya, lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah engkau telah bersuami? Ia menjawab, iya. Kata Nabi SAW, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya, kecuali aku tidak mampu mengerjakannya. Maka kata Rasulullah SAW, fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana hubunganmu dengannya. Karena suamimu merupakan surgamu atau nerakamu. Tidak ada lain. Kau mati ini, penentunya adalah hubunganmu dengan suamimu. Ya, hadis ini penting sekali diperhatikan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah jilid 4 halaman 233, nomor hadisnya 17.296, An-Nasai dalam Isyratun Nisa nomor 77 di halaman ya. Dan juga diulangi nomor 83, Ahmad jilid 4 halaman 341, Al-Hakim jilid 2 halaman 189, Al-Baihaqi juga meriwayatkan di jilid 7 halaman 291 dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disetujui juga oleh Az-Zahabi. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini yang perlu diperhatikan ya dalam masalah suami. Harus kita jadikan dia adalah orang yang Allah telah jadikan sebagai pemimpin. Tak patuh, memenuhi kebutuhannya dan seterusnya. Ya. Lebih khusus lagi,
Walaupun ini masuk di poin pertama ya, tapi saya pikir ini pesan kami yang kedua. Lebih khusus dari semua pelayanan biologis. Makan, merawat anak-anak, mengurus rumah. Oke, itu bagian daripada hal yang harus diperhatikan supaya masuk dalam umumnya hadis Nabi SAW ya. Wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang gitu kan. Kalau kau perintahkan maka dia akan memenuhi atau mengiyakan. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah dandan buat suami, ya, menggunakan pakaian yang dia suka, bercumbuan dengan dia, ya, memenuhi kebutuhan biologisnya. Ya. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa'abat an taji'a, fabata ghadbana 'alayha, la'anatha al-malaikah hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk jima atau bersetubuh, dan si istri menolaknya, sehingga membuat suaminya murka, maka si istri akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh. Dalam riwayat Imam Muslim, sehingga ia kembali. Riwayat Imam Ahmad, sehingga suaminya ridho kepadanya. Yang dimaksud di sini hingga kembali adalah bertaubat dari perbuatannya. Dan ini luar biasa gitu, ya. Hal yang harus diperhatikan bukan main-main dari seorang muslim. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Bukhari nomor 3237, diulangi lagi nomor 5193, diulangi lagi di nomor 5194, ya. Dan sekian banyak perawi-perawi hadis yang lain ya. Saya ringkaskan sampai di situ insyaallah karena Imam Bukhari sudah mewakili semua para perawi hadis ya. Dan banyak hadis berhubungan dengan masalah ya, biologis ini. Di antaranya hadis Nabi SAW yang mulia, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadih, la tu'dhi al-mar'atu haqqa, la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha, hatta tu'addi haqqa zawjiha, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin, lam tamna'ahu." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Ya. Allah SWT menguasai jiwa setiap orang, termasuk Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita tidak akan pernah bisa menunaikan hak Allah, Tuhannya, sebelum dia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka istri tidak boleh menolaknya. Ya. Dan ini hal yang luar biasa ini. Ya. Sampai pada tingkat tidak ada penolakan sama sekali gitu, ya, dari seorang istri dalam masalah ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Bukhari ya tepatnya. Ada di Fathul Bari di jilid 9 halaman 294-295 gitu ya. Demikian pula teman-teman sekalian, yang ketiga adalah jangan pernah ya, melanggar perintah-perintahnya. Maaf, jangan pernah beribadah sunnah kecuali dengan izinnya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, ya, la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun wa ba'luha syahidun illa bi'idni. Tidak boleh seorang wanita puasa sunnah sedangkan suaminya ada, sedang tidak safar, lagi di rumah. Wala ta'zan fi baitihi wa huwa syahidun illa bi'idni. Tidak boleh ada orang yang diizinkan masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi amrihi fa inna nisfa ajrihi lahu. Wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi amrihi fa inna nisfa ajrihi lahu. Dan apabila ia menginfakkan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya, maka separuh ganjarannya adalah milik suaminya. Tapi yang paling penting dari hadis ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan sampai pada tingkat ibadah sunnah berada di tangan suami. Coba bayangkan itu, ya. Anda tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Hadis ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 1853, Ahmad jilid 4 halaman 381, Ibnu Hibban nomor 1290 dan seterusnya, ya. Ini perawi-perawi hadis cukup banyak dalam masalah-masalah seperti ini. Tapi yang kita ambil pelajaran sini, kedudukan puasa sunnah kan bagus. Senin, Kamis misalnya. Maksud dalamnya sholat malam, ibadah sunnah ya. Jadi kalau suami
lagi di rumah ibu, lagi cuti, ya, atau lagi di kota itu, dia lagi tidak safar, Anda mau puasa kayak hari ini, hari Kamis misalnya, Anda sampaikan, besok saya puasa, saya izin ya. Walaupun suami lagi di kantor, tetap Anda izin. Kalau dia safar berbeda, karena safar tidak mungkin dia tiba-tiba datang ketemu dengan Anda gitu. Tapi adaban, termasuk tata krama yang baik, Anda sampaikan izin. Saya besok puasa Senin Kamis ya, satu Senin atau puasa Kamis. Walaupun dia sedang safar. Tapi kalau dalam kota, ini sudah mutlak. Jangan sampai tidak izin. Jangan sampai tidak izin, karena ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ini harus izin gitu. Karena bisa saja dia pulang tiba-tiba. Bisa saja dia pulang tiba-tiba. Dan kalau dia pulang ini, mungkin dia tiba-tiba mau interaksi biologis, mau ditemani makan, atau tiba-tiba dia ajak, ayo kita keluar makan siang. Tidak boleh Anda nolak. Dan ingat pesan saya yang terakhir teman-teman dalam penutupan materi kita, suami dulu baru anak. Saya ulangi, suami dulu baru anak. Banyak ibu selalu mengatakan yang penting anak. Oh tidak, yang penting suami. Nggak bisa, baru anak. Karena tidak pernah ada hadis yang menjelaskan seorang wanita hendaklah mendahulukan anaknya dari suaminya. Tidak pernah ada. Yang ada hadis-hadis yang mendahulukan suami dari semua orang. Termasuk orang tuanya sendiri, apalagi cuma anaknya. Seorang wanita harus cerdas dalam mengatur waktunya. Pada saat dia punya anak. Bagaimana dia memberikan hak anak. Dan bagaimana dia bisa memberikan hak suami. Ya. Tentu alhamdulillah kalau suami bisa pengertian. Iya nggak apa-apa, urus anak dulu. Dia kasih waktu, nggak ada masalah. Tapi pada sebagian suami tidak. Dia juga butuh untuk istirahat. Dia juga butuh untuk dilayani. Itu resiko. Resiko. Ya. Disitulah Allah memberikan tambahan ekstra pahala buat Anda. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah.